Jalan-jalan ke Magelang. Cakep. Jangan lupa membeli bubur. Pariwisata semakin berkembang dan ekonomi kreatif pun membuat rakyat makmur. Mantap. Pariwisata itu jangan rohali dong, tapi jadi rojali. Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli. Mereka punya K-pop, kita punya D-Kop, dangdut koplo. Sebagai orang yang pernah nganggur atau pernah kena PHK, saya ingin berjuang dengan pengalaman saya menciptakan usaha. Kita nambah 1,1 juta lapangan kerja akhir tahun 2022 ini. Money cannot buy happiness. Betul Agree banget. or disagree. Kita bukan lagi pengusaha di mana di sini kita mencari untung rugi, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan inspirasi bagi masyarakat yang tentunya ingin juga penghidupannya lebih baik. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Setcap. Mari dengarkan diskusi hangat dan beraya. Halo kawan kabinet, selamat datang di Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Benedikta Triksi dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host kamu di episode Podcast kali ini. Nah, Podcast adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai macam topik, mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai kita mengangkat profil dan sisi humanis para menteri yang tentunya kita kemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai. Nah, kawan kabinet, hari ini tamu podcast itu adalah seseorang yang sangat istimewa. Wah, ini banyak banget nih fansnya, termasuk saya, Pak. Nggak heran ya, kalau pengikutnya di Instagram aja tuh mencapai 9 juta followers loh kawan kabinet. Wow banget. Nah, beliau ini merupakan salah satu menterinya Pak Jokowi yang juga berprofesi sebagai pengusaha sukses, politisi. Dan ada fakta menarik nih, saat muda dulu beliau sempat menjadi model majalah. Aduh. Dan fakta lainnya beliau selalu terlihat fit. Ya memang karena hobinya adalah olahraga. Langsung aja, ini dia Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Apa kabar Pak Sandi? Baik, terima kasih Beni dan teman-teman Podcaps. Ini super keren loh. Aku suka ngikutin konten-kontennya menarik dan ada sisi yang lain ya daripada anggota kabinet. Saya udah nunggu-nunggu kapan diundang nih, kapan. Sebelum kita mulai Pak, saya ada pantun. Oke. Buah delime, buah salak. Cakep. Kalau matang manis rasanya. Cakep. Nyok, rame-rame kita simak Podcast Bang Sandi yang manis orangnya. Jalan-jalan ke Magelang. Cakep. Jangan lupa membeli bubur. Pariwisata semakin berkembang dan ekonomi kreatif pun membuat rakyat makmur. Mantap. Oke, kalau balas-balasan kita nggak habis-habis. Oke, jadi udah olahraga apa Pak hari ini Pak? Pagi tadi kebetulan dapat lari, kita middle distance tadi lari dan sempat main tenis. Karena sekarang kan tiba-tiba tenis nih, jadi bener, udah mulai main tenis lagi sekitar setahun setengah terakhir. Sempat fitness dan terakhir ditutup sama basket. Wah, banyak juga ya Pak. Tapi Bapak paling suka apa sih Pak? Kalau paling suka, kalau suruh milih dari semua, basket. Basket sih, ya kayaknya it's my first love gitu loh. Sorry Mbak Nur. Karena duluan kenal basket daripada sama Mbak Nur. Tapi Bapak bisa dibilang memang sangat aktif ya Pak dalam olahraga, dan bukan cuma karena hobi, Bapak tuh memang concern gitu Pak dalam olahraga nasional kan Pak. Tercatat Bapak pernah jadi manajer timnas bola basket putri Indonesia ya Pak waktu itu untuk ajang SEA Games. Bener banget. Sama pernah jadi ketua umum juga untuk PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Betul, saya sih kalau olahraga passion karena dari kecil dibiasakan untuk berolahraga dan ya olahraganya semuanya berhubungannya banyak sama lari, renang, terus sempat ikut bela diri juga, karate di awal-awal. Jadi buat saya tuh olahraga bukan hobi ya, tapi menjadi sebuah keharusan dan keseharian, kebutuhan. Jadi kalau ada event olahraga, event
mulai dari triathlon, ini waktu itu maraton di Labuan Bajo nih, IFG Oktober 2022 kemarin. Ya saya sempetin ikut sekaligus meramaikan karena ternyata event-event olahraga ini jadi bagian daripada kebangkitan pariwisata. Jadi event-event olahraga itu memicu geliat ekonomi. Banyak yang dihasilkan dari event-event dan ini juga arahan dari Presiden bahwa setiap destinasi itu harus punya event berkelas internasional, berkelas regional, berkelas nasional maupun event-event daerah, dan itu event-event itu harus dirancang setiap minggu, itu harus ada akhir minggu tuh event, dan ini yang telah dan terus akan kita kejar sampai akhir 2024. Jadi memang tidak bisa dipisahkan ya Pak ya, event dengan juga destinasi wisata. Iya, event, destinasi, produk aircraft, mulai dari kuliner, kria, fashion, bajunya keren. Nah, terima kasih banyak Pak. Ini pasti dari NTT. Saya juga pakai NTT, ini destinasi super prioritas Labuan Bajo yang sedang kita dukung, dan ini semuanya saling berkaitan. Jadi satu fokus kita itu nggak bisa kita pecah-pecah, nggak bisa ego sektoral, tapi harus semuanya bergabung. Makanya saya sama kementerian lembaga, pemerintah daerah, Pentahelix, dunia usaha itu harus terus berkolaborasi. Ya, ini sebenarnya sebuah perjuangan juga ya Pak untuk terus mengkolaborasikan dan juga mensinergikan segala hal gitu ya Pak ya. Iya benar, karena ada keterbatasan kemarin pandemi. Setelah pandemi itu kita juga menghadapi tantangan ekonomi, ada inflasi, jadi semuanya harus kolaborasi. Tapi alhamdulillah scorecardnya lumayan, pariwisata udah bangkit. Malah menurut saya sangat bersyukur karena 2 tahun ini lapangan kerja kembali tercipta. Kita nambah 1,1 juta lapangan kerja akhir tahun 2022 ini, sehingga taraf penghidupan masyarakat sudah meningkat dan kesejahteraan di destinasi wisata sudah mulai dirasakan. Iya, dan memang ngomongin tentang perjuangan itu tadi Pak, orang juga tuh taunya enak banget gitu jadi Pak Sandi ya, kayaknya penuh privilege, terus pengusaha juga, politisi. Alhamdulillah, amin. Padahal kan sebenarnya Pak Sandi juga pernah yang namanya struggling, pernah nganggur, ngelamar kerja sana sini gitu Pak. Boleh nggak sih Pak diceritain tentang masa-masa perjuangan Pak Sandi itu? Perjuangan yang kapan? Yang baru-baru ini apa yang 25 tahun yang lalu? Yang mana aja yang Pak mana? Yang 25 tahun lalu pernah boleh, juga Pak? Pernah juga jadi host podcast pas lagi nganggur-nganggur. Sekarang juga saya terusin. Tapi 25 tahun yang lalu saya di PHK. Saya di PHK dan saat itu saya kehilangan pekerjaan, nggak memiliki penghasilan, pendapatan bulanannya tiba-tiba karena di PHK itu nggak ada. Saya harus mulai dari nol, dan di situ ternyata terbuka satu jalan kesempatan di mana saya bisa memulai usaha dari hanya 3 orang karyawan. Usahanya ini terus berkembang, alhamdulillah sekarang menjadi usaha nasional, sudah dipegang profesional dan sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Jadi sebagai orang yang pernah nganggur atau pernah kena PHK, saya ini sangat bersimpati sama teman-teman yang barusan menghadapi pandemi kemarin. Saya ingin berjuang dengan pengalaman saya, menciptakan usaha, membuka peluang bagi mereka. Mereka juga harus jadi pemenang. Ya, 25 tahun yang lalu saat kita krisis, mengubah bangsa ini luar biasa. Dunia usahanya tertransformasi, politiknya terreformasi. Indonesia sekarang udah menuju negara maju, dan kita kalau dilihat dari G20 kemarin, kita sangat bersyukur kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ini sangat dihargai. Saya kesempatan nyalamin Presiden Biden saat dia beberapa menit sebelum pulang gitu, sebelum naik Air Force One, dia bilang, Mr. Minister, congratulations on the success of G20. Dia bilang, satu, negeri Anda indah, sumber dayanya melimpah, masyarakatnya ramah, dan satu yang dia bilang bahwa kepemimpinan Indonesia membawa berkah. Jadi ini blessing buat kita, keren banget. Jadi menurut saya kita bisa pakai kesempatan ini untuk mempercepat momentum pembangunan kita menuju Indonesia Emas. Iya, ngomong-ngomong Presiden Biden, saya jadi inget nih Pak, saat dulu Bapak juga memulai sekolah kan di Amerika ya Pak ya, Bapak tuh dulu juga dituntut untuk bisa mandiri gitu. Berjuang juga kan tuh untuk bisa melakukan segalanya sendiri, dan Bapak waktu itu jadi minoritas juga gitu. Betul. How do you survive Pak in that situation?
waktu studi di Amerika kebetulan beasiswanya pas-pasan dan kadang-kadang telat dikirimnya gitu. Jadi saya kerja waktu itu juga di kampus. Saya menjadi asisten lab, jadi tutor. Terus saya dapat tambahan income bekerja sambilan untuk menjadi data analyst. Dan di situ saya belajar untuk survive, bahwa di saat apapun juga manusia itu diberikan karunia dari Yang Maha Kuasa untuk berinovasi, untuk selalu mampu menghadapi tantangan seberat apapun. Dan kita nggak akan diberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Jadi waktu itu saya bisa dapat tambahan income, bisa survive, dan akhirnya lulus. Setelah kembali ke Jakarta saya memulai karir. Jadi di Amerika itu pengalaman saya di bagaimana menjadi minoritas ya, karena di situ kita harus berjuang sebagai bangsa asing di dalam sistem yang sangat kompetitif, sangat berdaya saing. Dan itu juga yang membawa saya kesempatan pada saat berkarir, saat ditempatkan di luar negeri, bisa memberikan kinerja yang terbaik. Saya salut Pak dengan cara Bapak yang kayaknya terus memutar otak gitu, gimana caranya bisa terus survive gitu ya Pak. Dan tentunya banyak pelajaran berharga yang bisa diambil. Benar Benny. Ngomongin pelajaran hidup berharga nih Pak, saya ada satu video nih sebentar lagi, dan saya yakin nih sosok yang satu ini tuh pasti juga berharga buat Bapak, dan perkataannya menjadi pedoman buat Pak Sandi. Kita nonton bareng-bareng dulu ya Pak. Oke. Dia itu sangat kita persiapkan ya dari kecil untuk selalu berkata sesuai dengan hati nuraninya. Jadi kalau mereka atau Mas Andi mengungkapkan sesuatu, kita selalu mendengarkan apa sih maunya dia. Dan kemudian yang kami ajarkan juga, dia nggak boleh bohong, ya, nggak boleh nyontek, ya, biarpun angkanya itu jelek, ya, saya bilang lebih baik angka jelek daripada hasil dari meniru atau mencontek ke orang lain. Jadi kemudian juga kalau waktu kecil kami persiapkan atau kami didik dia, misalnya kalau bersama-sama untuk makan atau bersama-sama keluarga, dia harus selalu disiplin. Kalau diundang itu harus tepat waktu, karena menurut pendapat kami kedisiplinan itu adalah salah satu bagian dari menerapkan rasa hormat kita kepada diri kita dan kepada orang lain. Beliau sosok legendaris gitu ya Pak ya, kayaknya memang she's the legend gitu. Di usianya sekarang Konin masih aktif ya Pak? Iya, 82 tahun. Aduh, saya jadi ingin mendoakan yang terbaik bagi ibu saya. Amin. Usianya masih kalau dia bilang baru 82 gitu. Tapi masih aktif. Positif lagi banget, belajar TikTok sekarang. Kemarin dia udah menguasai Zoom, udah bisa Instagraman. Sekarang dia bilang apa sih yang terakhir nih, TikTok gitu. Jadi dia lagi belajar. Saya mendapatkan apa yang sekarang saya bisa rasakan itu semua dari ibu. Ibu yang mendidik saya disiplin, ibu mendidik saya kerja keras, ibu mendidik saya untuk menghormati pada setiap kesempatan. Ibu yang mengajak saya untuk terus berbagi, dan bahwa pekerjaan itu diniatkan sebagai ibadah dan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Ibu juga yang mendidik saya untuk terus mensyukuri. Tentunya dari Yang Maha Kuasa kita diberikan karunia begitu banyak. Dan ibu selalu yang mengingatkan kita untuk bersyukur dan peduli terhadap saudara-saudara kita yang mungkin belum memiliki keberuntungan yang sama seperti kita. Boleh tahu nggak sih Pak Sandi, dengan pengalaman-pengalaman bersama ibunda, ada nggak pengalaman terindah Pak Sandi dengan ibu yang sampai hari ini tuh kayaknya susah gitu untuk dilupain? Benny, saya mesti ke 30 tahun yang lalu. Jadi saya kembali tinggal di rumah orang tua saya karena saya nggak punya rumah tinggal waktu itu, sudah hampir disita. Saya punya utang banyak sekali, akhirnya saya balik.
Dan saya bilang sama istri saya waktu itu bahwa ini ujian yang terberat buat kita. Dan saya ngerti kalau kamu sangat kecewa karena saya waktu itu nggak bisa menghidupi keluarga, jadi harus balik ke rumah orang tua. Istri saya bisa terima. Nah, pada saat itu, di saat yang sangat sulit, ibu selalu ada di sisi saya. Dan karena dia tahu saya membutuhkan, waktu itu dia setiap saya keluar rumah untuk mencari job ya, mencari orderan ya. Karena waktu itu kita pengusaha muda, setiap hari itu ya kerjanya bawa proposal, map kemana-mana gitu loh. Dia selalu menyisipkan di tas saya amplop isinya uang, karena saya nggak pernah minta dan saya sangat mungkin sungkan untuk minta. Saya udah diberi tempat tinggal oleh orang tua saya dan akhirnya dia tahu bahwa saya mungkin butuh buat makan siang, buat beli susu anak gitu. Dia selalu menyisipkan amplop berisi uang gitu. Jadi kasih sayang, cinta dia itu dia berikan secara totalitas. Dan buat itu ini saya tentunya akan menjadi forever remains in my heart. Bahwa ibu itu memberikan apa yang dia punya, bukan hanya 9 bulan mengandung kita, berjuang antara hidup dan mati melahirkan kita, tapi di saat baik kita susah, dia ada di sisi kita. Saat kita senang juga, dia juga mengingatkan saya, ayo jangan euforia, bersyukur, ayo kita sama-sama bertafakur untuk mengingat kepada kuasa. Karena Yang Maha Kuasa tentu akan sekali memberikan cobaan, ujian dengan memberikan kesuksesan kita. Tapi nanti seperti roda kita akan ada di bawah lagi gitu, di bawah. Betul. Untuk kita mensyukuri diberikan ujian sehingga kita lebih bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depan. Itu adalah hal yang memang sangat indah, Pak. Benar-benar luar biasa pengorbanan dan juga perhatian seorang ibu, memang tanpa karena benar, ya Pak ya. Surga di telapak kaki ibu dan ridho Yang Maha Kuasa itu adalah ridho orang tua. Jadi setuju. Saya kalau lagi di Jakarta, saya ingin memastikan paling tidak kita cium tangan, kita beri semangat. Ayah saya udah 86 menuju 87 tahun, sudah sangat sepuh. Kita nggak tahu berapa lama lagi ayah saya bisa bersama kita dan ibu saya. Dan kita juga nggak tahu umur kan, yang menentukan Yang Maha Kuasa. Jadi selagi bisa memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada kedua orang tua, itu yang saya lakukan. Ya, dan setelah kita tadi terharu biru juga mendengar kisah Pak Sandi, sekarang setelah kita bahas relationship mother and son between you and Ibu Min Uno, nah sekarang saya mau ngebahas friendship relationship antara Pak Sandi dengan Pak Erick Thohir nih. Bestie. Ini ya bener juga nih, sebenarnya ya kabinetnya Pak Jokowi ini unik ya Pak ya. Ini kayak ajang reuni gitu. Kemarin tuh ada 2 Sri Kandi, Bu Sri Mulyani, Bu Retno, yang ternyata alma maternya sama kan, SMA-nya. Betul banget. Sekarang Pak Erick Thohir dan juga Pak Sandi teman dari SD, terus teman basket. Bahkan pernah sama-sama kuliah di Amerika. Betul ya banget. Pak ya. Betul. Nih boleh nggak diceritain keseruan pertemanan antara Pak Sandi dan Pak Erick? Ini Pak Erick waktu di Amerika nih dia sangat eksis banget lah. Karena beliau tuh di West Coast kan, dia di pantai barat Amerika. Dan ini kita ketemu di Boston karena kita dulu waktu kecil sama-sama main basket dan sama-sama sepermainan. Dan di sini saya sama Mbak Nur. Iya, sama Ibu ya Pak. Sama Mbak Nur, dan kalau kita ketemu Pak Erick selalu kangen-kangenan dan deketnya itu deket banget. Jadi sampai Mbak Nur sama Mbak Lisa itu satu arisan. Sampai sekarang iya, kita buka perusahaan sama-sama sama Pak Erick, dan usaha sama, untung sama, rugi bareng-bareng juga. Waktu dia beli klub basket saya diajak juga. Terus saya waktu berapa kali restrukturisasi juga bareng sama Pak Erick. Dan ya kelihatannya kita
takdirkan emang bersahabat terus. Dan buat saya persahabatan abadi. Di HIPMI juga sama-sama. Tukang pijit pun sama. Oh gitu. Ini fruitful relationship nih Pak ya Very sebenarnya. fruitful. Dan kantornya akhirnya cuman berbeda lantai. Kebetulan kita juga ada kantor di BUMN. Okay. Bapak Rekraf itu kan di BUMN. Iya. Jadi kalau tinggal ngesotnya udah nyampe ke kantornya Pak Erik. Menurut Bapak gimana sih sosok Pak Erick Thohir? Sosok Pak Erik tuh luar biasa ya. Menurut saya jarang kita temui seorang pemimpin yang bisa memberikan begitu banyak out of the box thinking, jadi inovasi-inovasi. Dan saat saya kita nggak selalu sama-sama. Kemarin waktu 2019 kita ada di kubu yang berbeda, tapi kita hubungannya masih sangat baik gitu. Iya, tidak mempengaruhi. Dan ya, tidak Pak? mempengaruhi, kita friendship. Ini waktu saya tugas di DKI, kita sama-sama kolaborasi untuk Asian Games karena dia yang memimpin waktu itu, dan nggak ada sekat-sekat sama sekali. Nah sekarang dia ditugaskan memimpin BUMN, saya support. Jadi persahabatan ini alhamdulillah langgeng terus. Langgeng, Pak, betul. Dan sekarang dia sudah mungkin kalau dibilang tokoh internasional ya, kemarin di Qatar bertemu dengan FIFA, dengan petinggi-petinggi internasional. Kita doakan yang terbaik buat Pak Erik. Ya, sekarang tadi banyak banget kita membahas hal-hal yang seru ya Pak ya. Nah sekarang saya mau bahas nih role-nya Bapak sebagai Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Pak. Yang menarik nih Pak, saya pernah lihat di bio Instagramnya Bapak nih ada kata-kata memastikan terwujudnya 4,4 juta lapangan kerja baru hingga 2024. Nah ini merupakan target jumlah lapangan kerja untuk industri kreatif dan pariwisata ya Pak. Betul, karena gini, saya keliling Indonesia mulai dari 2018 sampai sekarang. Yang banyak dikeluhkan masyarakat Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana mereka ingin memiliki pendapatan, penghasilan. Dan itu jika disediakan lapangan pekerjaan, jika saya bisa ikut berkontribusi dan berjuang di kementerian saya maupun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini kan total 45 juta. Waktu pandemi ini hampir 1 juta lapangan kerja hilang. Saya saat itu berjanji kepada diri saya sendiri dan tim yang saya bentuk, saya bilang kita akan memberikan upaya terbaik untuk mengembalikan lapangan kerja yang hilang saat pandemi. Dan target kita tahun ini 1,1 juta lapangan kerja di 2022. Alhamdulillah tercapai, Pak, ya? Sudah tercapai. Berarti 2024 itu 4,4 juta lapangan kerja baru. Berarti optimis nih Pak? Saya sangat optimis karena tahun ini dari target wisatawan mancanegara yang di batas atas 3,6 juta, kita bisa mencapai 5,2 juta ke atas. Wisatawan Nusantara targetnya 600-an juta, kita bisa mencapai hampir 750 juta pergerakan wisatawan Nusantara. Pendapatan pariwisata targetnya 1,7 miliar dolar, kemungkinan bisa mencapai 5 miliar dolar. Jadi ini target-target yang mudah-mudahan bisa berkontribusi. Pertama, dari indeks pariwisata kita sudah di atas Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Jadi kita naik 12 peringkat di tingkat dunia. Untuk ekonomi kreatif kita sekarang nomor 3 besar dunia setelah Amerika, Hollywood, Korea dengan K-pop, drakor. Kita sekarang sudah posisi 3. Dan kita punya produk-produk unggulan selain kuliner, fashion, kriya, juga ada musik, ada kalau mereka punya K-pop, kita punya D-pop, dangdut koplo. Dangdut koplo. Ojo dibanding-banding kayak. Iya, jadi banding-banding. Kalau mereka punya drakor, kita punya drahor, drama horor. Drama horor. Itu ada KKN di Desa Penari, ada Pengabdi Setan 2 Communion, dan banyak banget film-film yang lain juga seperti Ngeri-Ngeri Sedap, itu bisa menembus. Dan sekarang ini ada film Indonesia yang paling banyak ditonton di seluruh dunia. Apa tuh Pak? Itu di Netflix dan luar biasa. Ini menjadi The Big Four. The Big Four, betul Iya, sekali. benar. Dan ini jadi kebanggaan buat kita ya, bahwa film kita sebentar lagi ya kelihatannya kita akan menang Oscar. Dan musik-musik kita bisa tembus Grammy. Jadi saya sangat
bersyukur bahwa ekonomi kreatif ini di tahun 2022 ini mencapai suatu target yang di atas ekspektasi kita. Dan di 2024 tentunya kita berharap akan ada suatu peningkatan secara signifikan sehingga target kita menuju Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Amin Pak, kita semua juga optimis. Dan beberapa waktu yang lalu kan Pak Sandi juga melakukan kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah ya Pak ya, untuk mempromosikan pariwisata Indonesia tentunya, dan juga bernegosiasi gitu dengan beberapa investor di sana untuk pengembangan 5 destinasi super prioritas pariwisata ya Pak. Saya sebutin ya Pak ya, Labuan Bajo, Danau Toba, Likupang, Mandalika, Borobudur. Tepat sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekarang sampai di mana nih Pak? Jadi oleh-olehnya yang bisa diceritain. Tahun lalu saat kita mulai menghadapi situasi yang sangat sulit, kita melakukan beberapa langkah-langkah pemulihan. Dan di 2022 PBB melihat UNWTO melihat Indonesia ini cara recovery-nya sedikit berbeda. Kita nggak fokus pada kuantitas, kita fokus kepada kualitas. Kita fokus kepada sustainability. Dan program andalan kita itu desa wisata. Program andalan kita itu peningkatan kualitas SDM, upskilling, reskilling, dan new skilling. Dan ada Gernas BBI, Bangga Buatan Indonesia. Ada Bangga Berwisata di Indonesia. Wow. Nah, kita tambah dengan anugerah desa wisata. Nah, saat di PBB, kita bilang oke, di G20 kita akan arus utamakan, kita akan mainstream. Dan saat KTT G20 kita mendapat komitmen dari beberapa negara seperti dari Arab Saudi, juga dari beberapa negara barat yang menyatakan ingin memberikan suatu kolaborasi dari segi investasi dan promosi. Nah, ini kita diundang di World Travel and Tourism Council untuk bercerita mengenai bagaimana Indonesia bisa melakukan recovery. Nah, ini yang kita lakukan, ada 55 perwakilan utama pemerintah. Ini pertemuan terbesar di mana Indonesia memberikan satu masukan bahwa pariwisata kita tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Ini yang membuat kita naik lebih dari 12 peringkat. Dan dampak positif ini di pariwisata berkelanjutan membuka lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama perempuan, karena pariwisata ini didorong oleh keterlibatan perempuan dan anak-anak muda. Nah, saat di WTTC saya mendapatkan komitmen investasi dari beberapa negara, dan kita menandatangani kesepakatan dengan kerajaan Saudi Arabia untuk mereka bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pariwisata di Indonesia seperti di Puncak, dan target kita 6 sampai 8 miliar dolar, dan kontribusinya 5% dari PDB kita, dan harapannya juga angka ekonomi kreatif bisa menembus 8%, sehingga total ini bisa mencapai 13 sampai 15% kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia, dan tadi target 45 sampai 50 juta lapangan kerja bisa kita capai. Tapi yang menarik tadi, setelah selesai dari Riyadh, saya mampir di Qatar, dan kita melaunching promosi kekinian. Ini bis double decker yang mengantar para supporter di dunia. Kita hias dan kita rias dengan 5 destinasi super prioritas. Ada Indonesia, Labuan Bajo, Borobudur, Likupang, Mandalika, dan tentunya Danau Toba. Ini mendapatkan apresiasi. Mereka tahu, ini Indonesia indah ya seperti ini ya. Jadi walaupun kita nggak tembus ke Piala Dunia, paling tidak partisipasi Indonesia ada di sana dalam segi transportasi dan promosi. Promosi pariwisatanya juga ya. Bener banget. Walaupun gini Pak, tahun 2023 kan kita dihadapkan nih dengan isu resesi global yang sebenarnya cukup dikhawatirkan oleh berbagai pihak gitu Pak, karena ini kan memang mempengaruhi berbagai sektor ya Pak, termasuk tadi pariwisata juga industri kreatif gitu. Nah, ini strategi apa nih yang disiapkan oleh Kemenparekraf untuk menghadapi dampak negatif dari isu resesi ini Pak? Indonesia alhamdulillah berkat kepemimpinan dari Pak Presiden, Pak Jokowi, dan kerja kompak dari seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai kepada Pentahelix. Saya bilang ini
satu orkestrasi dan sinkronisasi yang kolosal. Sangat harmonis ya Pak. Harmonis karena kita lihat pandemi kita bisa atasi, kita bisa kendalikan. Inflasi kita bisa mencoba dengan sekuat tenaga mengatasi sehingga harga bahan-bahan pokok, bahan energi ini tidak terlalu memberatkan dibandingkan dengan ini ada cerita nih waktu G20. Saya selain Presiden Biden, saya ketemu Presiden Argentina kan. Saya menjemput Presiden Argentina. Saya waktu itu joking, saya bilang, Pak Presiden, kalau seandainya Argentina bisa menjadi juara dunia, wah pasti sangat bahagia dong. Terus dia bilang, iya bahagia 2 menit. Tapi dia bilang bahagia 2 minggu. Setelah itu kita balik lagi ngurusin ekonomi. Karena dia inflasinya sampai sangat tinggi. Harga-harga bahan pokoknya meningkat luar biasa dan ekonominya terkontraksi. Jadi akhirnya masalah ekonomi ini Indonesia menjadi salah satu inspirasi dunia. Karena kita akan tumbuh 5,sekian persen tahun depan dan akan terus bisa menggeliatkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meratakan ekonomi kita sehingga Gini ratio kita juga ada di level yang cukup rendah. Nah, memang beberapa strategi ini seperti BBI mengedepankan produk lokal. Tadi kita mengangkat pariwisata itu jangan rohali dong, rombongan yang hanya lihat-lihat, tapi jadi rojali, rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif lokal. Jadi saya melihat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Gernas BBI, kita baru launching 13 Desember bareng Pak Luhut dan Kementerian BUMN itu bangga berwisata di Indonesia. Jadi di Indonesia aja mau healing, mau refreshing, mau benerin feeling, bisa juga. Tapi nggak bikin kantong kering, apalagi banget. Kepala pening. Aduh, udah pantun lagi nih kayaknya. Ini kita berwisata di Indonesia aja ada 5 destinasi super prioritas, tapi ada banyak destinasi lain termasuk desa wisata. Dan saya ingin produk-produk lokal ekonomi kreatif kita bisa kita dorong, penguatan SDM kita bisa kita perkuat, dan pemerataan dari pemulihan dunia usaha ini bisa berlangsung. Dan kita fokus di wisatawan Nusantara. Karena kita tahun ini cuma 700 juta, target tahun depan dikaliin 2, 1,4 miliar. Dan ini akan kita strateginya melalui event-event, salah satunya event F1 H2O di Danau Toba ini akhir Februari. Bentar lagi ya, Bene Pak? harus nonton ini, karena ini kayak MotoGP di Mandalika, kalau di Danau Toba ada F1 H2O. Targetnya 25.000 penonton, ini nanti akan menggerakkan wisatawan Nusantara. Sehingga target kita 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara itu bisa tercapai. Begitu wisatawan Nusantara bergerak, mereka nggak ke luar negeri, setiap kali ada hari kejepit, ada libur, ini ekonomi lokal juga menggeliat. Ya, Pak. Dan begitu ekonomi lokal menggeliat, saya yakin lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Ini strategi dan rencana yang indah banget sih Pak. Dan mudah-mudahan. Semoga saya diizinkan untuk bisa ke sana Pak nanti. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin podcast at destination. Amin. Pak, sekarang setelah ngobrol-ngobrol seru tadi nih, sekarang ada video fun nih satu lagi buat kita tonton bareng-bareng. Ayo Pak, kita nonton dulu. Seru juga ya di sini ya. Nanya. Kamu nanya, rambutnya model apa? Ya udah biar aku kasih tahu ya. Rambut model aku ini model cepmek ya namanya. Alif Cepmek. Ini Alif video Cepmek. Postingan yang diambil dari Instagram Bapak ya, @sandiuno kawan kabinet. Nah, saya perhatiin nih, Bapak tuh sering banget untuk upload postingan-postingan yang emang sebenarnya lagi hits juga nih sekarang-sekarang ini. Betul. Apakah itu memang strategi Bapak Betul. ya untuk berkomunikasi dengan publik secara efektif gitu, termasuk kebijakan-kebijakan juga? Jadi kita melihat wave. Ada kebetulan ada tim yang menangani ini bersama saya. Ini saya mulai Instagram dari 0 sampai sekarang ini dengan followers hampir 9,1 dan YouTube, TikTok, Facebook, Twitter tentunya dengan menggunakan Tilik Mahadata. Jadi kita pakai big data dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemulihan kita. Nah, kalau kita datar-datar aja, hanya memberikan kebijakan secara teknokratis,
ini 55% populasi kita ini Gen Z sama milenial nggak peduli, nyampe ya, Pak? nggak nyampe, nggak bisa penetrate, nggak bisa masuk ke dalam algoritma mereka. Jadi karena 8 jam sehari mereka on the internet, 3 jam lebih dia on medsos. Jadi caranya kita adalah menciptakan konten-konten yang bisa menangkap audience kita di waktu yang tepat dengan message yang akurat. Nah ini yang biasanya kita mulai dengan yang hits dulu, terus abis itu kita karena ekonomi digital juga ada di bawah lingkup ekonomi kreatif, betul. Dan konten-konten ini yang kreatif ini juga bagian daripada strategi kita untuk digitalisasi produk-produk UMKM. Banyak sekali yang kita jadikan sebuah gimmick di awal, tapi akhirnya itu adalah membuka peluang usaha, mencetak peluang agar ya kayak si Alif ini atau Bonge waktu itu di Citayam Fashion Week, mereka bisa mengangkat ratusan mungkin ribuan konten-konten kreator lainnya, memberikan dampak ekonomi yang langsung bisa dirasakan di akar rumput. Betul, karena tadi kan Bapak juga sempat nyampein ya Pak, memang followers Bapak ini banyak, bukan cuma banyak ya kawan kabinet, banyak banget gitu di Instagram. Dan ini tuh memang menurut Pak Sandi, apakah menjadi sebuah beban dan tanggung jawab atau justru merupakan sebuah power gitu untuk Pak Sandi sendiri? Saya melihatnya menjadi sebuah responsibility. Menjadi kita dikaruniai sebuah kalau boleh dibilang kanal yang bisa menyampaikan pesan-pesan kunci, key messages kita kepada masyarakat. Apa sih yang Bapak Presiden sedang upayakan di Indonesia Maju ini, Kabinet Indonesia Maju, yang bisa lebih dimengerti. Misalnya kemarin ada undang-undang KUHP. Kita tuh intensinya tuh pasti nggak dimengerti secara menyeluruh, secara holistik oleh audience kita, oleh Gen Z dan sebagian daripada netizen plus 62 ini. Jadi saya mencoba menjelaskan ini loh dari segi pariwisata apa yang kita ingin lakukan, dan undang-undang KUHP khususnya yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, jangan khawatir, jangan ragu-ragu untuk berwisata di Indonesia. Tidak ada yang ditakutkan bahwa akan ada ancaman dari undang-undang KUHP yang baru. Itu yang saya sampaikan di setiap posting saya. Jadi ada tanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan pemerintah, menyampaikan pandangan dari Bapak Presiden melalui saya, terutama di tugas dan fungsi saya, dengan pesan-pesan yang mempersatukan, mengedukasi, ikut mensosialisasikan beberapa kebijakan untuk pemulihan sektor pariwisata agar bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat untuk ekonomi kreatif. Karena kita lihat hampir 50 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor parekraf. Ini kan kalau dilihat hampir 20% dari masyarakat kita, yang dari populasinya ya Pak. Dari populasi kita yang hidup dari sektor ini gitu. Betul. Jadi kita ingin kuliner kita bangkit, fashion kita juga bisa mendunia. Nah ini tanggung jawab yang saya rasakan. Kalau power sih enggak ya menurut saya, karena power itu juga setiap kali dikasih power harus ada responsibility. Tanggung jawab ya Pak, balik lagi. Balik lagi ada dan kita kembali lagi pelayan publik. Betul. Kita bukan lagi pengusaha di mana di sini kita mencari untung rugi, bagaimana mencari views, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan inspirasi bagi masyarakat yang tentunya ingin juga penghidupannya lebih baik ke depan. Jadi bagaimana caranya semua informasi itu tersampaikan dengan baik ke seluruh manusia yang ada di populasi 62 ini ya Pak ya? Plus 62. Plus 62. Pak, di podcast Bapak kan juga ada ya Pak. Waktu itu saya pernah lihat nih, Bapak pernah menanyakan tentang satu quotes nih kepada bintang tamu Bapak. Money cannot buy happiness. Agree or disagree? Super
agree. Ini Karena menurut Bapak udah gimana? ya Bapak menurut agree? saya money is not everything. Yes, money can buy a lot of things, but money is not everything. Saya pernah ngalamin situasi yang sangat berat dan alhamdulillah karunia dari Yang Maha Kuasa sekarang saya ada di posisi ini. Tapi saya melihat bahwa kebahagiaan itu adalah suatu yang dicapai tentunya dengan bukan semuanya bisa diartikan dengan pencapaian uang semata, materi ya Pak. materi, tapi memberikan solusi kepada masyarakat, peduli, itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Berkontribusi kepada bangsa dan negara itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Ikut menolong sesama itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Buka lapangan kerja, membuka peluang usaha dari dimanapun posisi kita yang ada itu merupakan kebahagiaan. Jadi kadang-kadang kan orang bilang udah gitu, ujung-ujungnya duit ya. Nggak semuanya seperti itu. Justru malah saya lihat bahwa masyarakat kita semakin dewasa, bahwa mereka menghargai kerja keras. Saya selalu bilang kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sehingga akhirnya rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tentunya sesuai dengan ikhtiar kita. Setuju, Pak. Jadi saya selalu sampaikan itu. Dan kalau kalian memulai usaha jangan tujuannya ingin kaya gitu, karena salah. Waktu saya memulai usaha juga awalnya berpikir seperti itu, tapi nggak akan ada cukupnya. Iya betul, nggak ada Selalu, puasnya ya nggak Pak? ada puasnya, selalu ada yang lebih tinggi. Tapi kalau kita bilang ingin memulai usaha untuk misalnya membuka lapangan kerja bagi orang lain, memberikan menjadi saluran berkat bagi kesejahteraan masyarakat luas, berkontribusi kepada bangsa dan negara. Saya ingat mentor saya William Suryajaya almarhum selalu bilang bahwa salah satu tujuan membangun usaha itu adalah to be an assets of the nation. Jadi menjadi aset bangsa gitu. Itu jadi tujuan yang sangat mulia gitu, dan itu tidak melulu diartikan dengan uang semata. So are you happy now Pak? Bersyukur. Saya bersyukur Grateful sekali. ya, Pak? Sangat grateful, dan saya dengan being grateful ini saya punya tanggung jawab untuk membuat lebih banyak happiness, karena pariwisata, ekonomi kreatif itu industri happiness. Iya betul. Ini kita bagaimana membuat orang happy dengan healing, dengan mereka refreshing bersama keluarga, Dengan jajan dan beli-beli. dengan jajan dan beli-beli, spending money Iya. untuk bantu UMKM Iya, itu. benar. Jadi kita harus transformasikan industri ini menjadi industri yang membahagiakan banyak orang. Setuju Pak. Dan saya juga mau nanya nih Pak ya, kan tidak banyak ya sebenarnya orang di Indonesia yang seperti Bapak gitu. Udah sukses jadi pengusaha, cemerlang juga di politik dan pemerintahan. Memang mungkin pernah gagal ya Pak, tapi menurut saya kegagalan kan juga proses menuju kesuksesan ya Pak ya. Boleh nggak sih Pak disampaikan pesan inspiratif gitu untuk kawan kabinet, nah supaya mereka tuh jangan gampang menyerah dan juga tetap survive gitu. Kawan kabinet, maknai kegagalan sebagai anak tangga untuk menuju kesuksesan. Yang kita lihat kadang-kadang kita hanya terinspirasi success story. Saya baru menulis sebuah buku bersama rekan saya berjudul 1.500 Inspirasi. Wah, saya tunggu tuh Pak bukunya. Perjalanan saya berkeliling Indonesia, karena saat saya memulai usaha, saya mulai dengan kegagalan. Dan dalam 25 tahun menjadi pengusaha, saya bisa menghitung paling tidak ada 12-13 kegagalan yang saya alami. Luar Tapi biasa setiap banyak kegagalan itu menjadi anak tangga untuk mencapai kesuksesan. What doesn't kill you make you stronger. Wah, betul banget. Saat politik juga seperti itu. Saya pernah merasakan kesuksesan, saya merasakan kegagalan juga. Tapi setiap satu pintu tertutup, misalnya 2019 saya belum berhasil, ternyata terbuka 1.000
500 inspirasi. Setuju. Sampai saatnya Pak Presiden Jokowi mengajak kami, Pak Prabowo dan saya untuk ikut membangun negeri. Dan ini sebuah kenegarawanan yang luar biasa dari Presiden. Beliau memiliki hati yang sangat besar untuk mempersatukan. Dan ini sebuah inspirasi sehingga nanti di kedepannya kawan kabinet harus melihat bahwa Indonesia menemukan format demokrasi yang bukan memecah belah, tapi demokrasi yang mempersatukan. Jadi ini demokrasi khas Indonesia plus 62 Pancasila gitu loh. Jadi boleh bertanding tapi ujungnya nanti bersanding untuk membangun negeri dengan semangat kebinekaan kita. Jadi menurut saya kawan kabinet, yuk kita maknai kegagalan kita sebagai anak tangga menuju kesuksesan. Mau sukses harus merasakan gagal dan percayailah bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Bisa jadi satu quotes nih Pak, boleh bertanding tapi ujungnya tetap bersanding untuk membangun negeri. Betul dari banget. Quotes dari Bapak Sandi Uno. Terima kasih Pak Sandi atas waktunya, dan saya merasa sangat terhormat banget hari ini boleh ngobrol sama Pak Sandi. Terus udah gitu juga obrolannya bener-bener sangat penuh dengan insight, fruitful juga. Mudah-mudahan daging semua nih. Oh, daging semua, ini jelas ya. Kawan kabinet harus denger banget. Oke, Pak Sandi sehat terus ya Pak ya, karena negara ini butuh banget orang seperti Bapak, rajin olahraga, terus udah gitu juga banyak banget yang bisa dilakukan untuk membangun negeri. Nah, banyak juga yang didapatkan dari obrolan kita hari ini kawan kabinet. Contohnya nih, banyak banget hal yang bisa dilakukan untuk memang mau survive. Jadi jangan pernah menyerah ya kawan kabinet. Nah kawan kabinet, kalau ada ide atau saran mau topiknya apa, bintang tamunya siapa, sama pertanyaannya apa yang mau ditanyakan dengan bintang tamu yang kamu mau di podcast episode selanjutnya, kawan kabinet boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share YouTube channelnya Sekretariat Kabinet. Dan juga dengerin bincang-bincang ini di platform Spotify kalian masing-masing. Tunggu episode podcast selanjutnya yang tentunya selalu seru. Saya Benedikta Triksi, saya pamit. Bye-bye kawan kabinet. Bapak terima kasih. It's alright. Seru di podcast kabinet dan setiap mari